Sebenarnya jika kita bicara perjuangan itu tentunya ada suka dukanya kan ya. Pada waktu itu Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bisa Bincang-Bincang Santai. Kali ini masih bersama saya Zaitun dan saya ditemani oleh Komandan Nur Salim yang merupakan anggota Satkorcap Banser Kabupaten Sumeneb. Apa kabarnya Komandan? sehat walafiat dan Ya, terima kasih sudah mau mampir ke sini. siap-siap. Sebelum kita lanjut bincang-bincang, bisa Komandan cerita sedikit lah tentang Banser itu gimana gitu dan. Baik, terima kasih kami sampaikan atas waktunya. Menurut saya itu Banser itu yang sudah kita ketahui bersama, yaitu Barisan Serbaguna, yang mana kiprahnya di tengah-tengah masyarakat itu bisa kita nikmati bersama, dari kita menjaga kiai, untuk mengatur lintas dan sebagainya. Pokoknya di setiap lini apapun kita itu ada, dan kita siap untuk kerja dan bertugas untuk mengamankan masyarakat yang sudah membutuhkan kita sebenarnya seperti itu. Meskipun di lintas NU gitu ya? Siapapun, baik itu di internal NU, di luar itu juga kita tetap kontribusinya besar untuk masyarakat seperti itu. Lebih-lebih dari NU juga, ketika dibutuhkan, ketika kegiatan NU, kami siap untuk ada di depan untuk mengamankan dan menjalankan perintah KIK NU seperti itu. Wow, mantap sekali ya. Ini Komandan, saya pengen tahu, mungkin teman-teman dari IPNU NU atau teman-teman yang lain pengen tahu sejarah terbentuknya Banser. Baik, terima kasih. Sebenarnya Banser itu berdiri pada sebelum kemerdekaan sebenarnya ya. Tapi ketika diakui dan kita punya struktur yang ada itu sekitar pada tahun 1964. Itu yang dikomandani oleh sahabat atau komandan Muhammad Al-Tayyubi, yang mana ditetapkan di Jawa Timur pada ulang tahun atau Hari Ansor yang ke-30 di pada waktu itu. Jadi sebenarnya pada sebelum itu ada yang namanya Banu itu kan Barisan Nahdlatul Ulama, kemudian dilanjutkan dengan Banser itu. Yang kemudian pada waktu itu kenapa dinamakan Banser itu? Karena ada banyak hal yang ingin menghancurkan Indonesia, terutama PKI, maka butuh bahwa HP khusus bahwa HP itu mendirikan pemudaan, itu GP Ansor, yang mana pada waktu itu dinamakan ANO ANO Ansor Nahdlatul Ulama pada waktu itu, sehingga bisa menjadi benteng, menjadi pertahanan untuk melawan PKI pada waktu itu, sehingga butuh barisan yang sangat luar biasa, yaitu Banser. Tapi yang resmi itu yang sudah ditetapkan sebagai pasukan inti Ansor itu pada tahun 1964. Banser itu kan merupakan lembaga semi otonomnya dari Ansor kan ya dan? Ada inti Ansor. Iya. Kalau di IPNU kan CBP, kalau di PPNU juga ada KTP. Biasanya kalau Ansor ini kaitannya dengan Fatayat gitu ya dan? Ya sebenarnya gini, bukan yang namanya Banom itu kan orang tua kita itu NU. Kita Ansor, Fatayat dan sebagainya itu kan anaknya NU seperti itu. Memang di NU itu yang namanya pemuda itu di Ansor, pemudi itu di Fatayat seperti itu. Tapi kontribusinya itu besar, saling melengkapi. Ketika terkait dengan pemudi, dengan perempuan, di pemudi itu yang bergerak itu Fatayat, yang mana punya ADART masing-masing sebenarnya. Kan misalkan di IPP dan IPNU itu menurut saya itu kan
satu ada beda kamar gitu. Iya. Satu ada beda kamar. Tapi kita satu ada di NU juga beda kamar. Tapi perjuangannya itu punya ART masing-masing. Iya. Saya nggak tahu mungkin di IPNO itu dan IPNU itu mungkin ada ART-nya itu sama atau gimana nggak tahu gitu. Tapi jika di Ansor dan tempat itu beda. Kalau usia Bansel sendiri dari usia berapa ke usia berapa, dan kalau di KPP kan dari 13 sampai 27 gitu. Ya. Jika di Bansel itu sebenarnya batas usia tidak ada batasnya sebenarnya ya. Cuma untuk pertama untuk usia yang rendah yaitu 17 tahun sebenarnya. Yang mana semangatnya itu pada umur itu apa ya? Sangat tinggi gitu. Jadinya ketika di bawah itu sebenarnya di bawah 17 tahun nggak bisa, karena kan masih status pengajar gitu. Kan kalau di KBP itu ada yang Dewan Koordinasi gitu kan, dan Dewan Koordinasi Nasional kalau di pusat. Kalau di Bansel sendiri koordinasinya itu ada apa saja sih dari pusat sampai ranting gitu? Bansel ranting juga ada kan ya? Ada. Sebenarnya sama gitu. Jika di nasional itu namanya Satuan Koordinasi Nasional. Iya. Itu yang mana dikepandani pada saat ini Komandan Hasan Basri gitu ya, yang jadi ketua PP agar itu Gus Yakut, yang mana komando tertinggi ada di Gus Yakut selaku ketua PP di Ansor gitu. Terus yang ada di provinsi itu disebut dengan Satuan Koordinasi Wilayah, yang mana itu bertugas di provinsi, yang mana saat ini yang menjadi ketua GBA itu Gus Safik Sauki. Iya. Kalau di ranting sendiri disebut apa dan? Entar dulu di wilayah, terus di cabang itu Satuan Koordinasi Cabang. Dan di kecamatan itu Satuan Koordinasi Rayon. Terus di ranting di desa itu Satuan Koordinasi Kelompok seperti itu. Oh. Yang mana kita nyambung kata dari bawah ke atas itu nyambung. Ada pengurusnya juga dan ada kepalanya masing-masing seperti itu. Jadi ketika koordinasi dari kecamatan kalian itu langsung ke ranting itu ke kasat. Oh, kalau perjuangan Komandan Nur Salim dari menjadi anggota Banser di Batang-Batang sampai sekarang menjadi provos di kabupaten ya. Perjalanannya gimana sih dan dari awal gitu, ikut Banser, ikut Ansor? Sebenarnya jika kita bicara perjuangan itu tentunya ada suka dukanya kan ya. Pada waktu itu ketika habis saya ikut Banser pada waktu pelatihan di Banyuwangi itu, saya habis itu saya bingung saya mau kemana gitu, saya mau apa. Padahal sebelumnya saya nggak tahu itu apa itu Ansor, apa itu NU, nggak tahu gitu. Tapi ketika saya diajak sama sahabat-sahabat sama ketua, ayo ke pengajian, kamu tugas, saya siap saja gitu. Tapi di samping itu pada waktu itu saya sendirian, kadang berdua sama teman gitu, kadang bertiga, tidak seperti saat ini gitu. Tentunya banyak tantangan ya, kadang buana dapat apa ketika jadi Banser, digaji enggak? Saya mau aja nggak digaji, kenapa mau ikut Banser? Tapi saya jawab. Pikirannya manusia kan emang serba uang. Semuanya kan serba uang kan ya. Saya ngomong gini, memang saya nggak digaji tapi saya merasakan dan saya menikmati nikmatnya pengabdian perjuangan seperti itu. Ya suka dukanya gini, tantangan dari masyarakat dan dari kita. Sempat saya ragu, oh iya biar kok tak gaji kata seperti itu. Saya ngomong seperti itu, kenapa saya aktif gitu. Tapi ketika saya menikmatinya, maka saya merasakan sampai saat ini saya harus menikmatinya itu. Terus waktu itu ada rekomendasi saya untuk ikut kursus bahasa lanjutan sebenarnya. Saya ikut pada waktu itu ya nggak punya uang kan ya, dan tidak punya kendalanya di uang, akses ya. Padahal kan itu kan butuh uang juga untuk administrasi gitu di bahasa itu. Saya ngomong sama
senior sama PAC atau PAC waktu itu, ya udah ikut saja gitu, ikut saja untuk pengabdian. Ya, saya difasilitasi sama mereka sebenarnya. Dan sampai juga pada 2 tahun yang kemarin itu sekitar 2000 berapa ya? 2019 saya juga ikut di kasus itu Propos di Pasuruan. Ya. Itu pun saya juga dibiayai. Ya, kalau nggak ada pekerjaan dan tidak ada pendapatan untuk saya pribadi, sehingga saya difasilitasi sama PAC seperti itu. Tingkat kaderisasi di Banser itu ada apa saja sih? Dan dari pertama kan di Klatsar ya. Terus setelah di Klatsar ada Susbalan. Ada Susbalan. Setelah itu di Klatsus. Di Klatsus. Iya, di tingkat dasar itu ada di Klatsar. Mana untuk masuk ke Bansal kita harus mengikuti di Klatsar. Iya. Dan untuk kejenjang selanjutnya yaitu untuk pemantapan itu di Susbalan itu tingkat kaderisasinya semakin ketat, semakin kuat untuk untuk meningkatkan militansi kita sebagai bangsa seperti itu. Terus yang ketiga yaitu di Klatsus. Di Klatsus itu merupakan ajang untuk kita mau mau jadi bangsa mau jadi untuk pengatur. Oh, kalau di Klatsus itu pendidikan dan latihan khusus ya? Iya. Maksudnya khusus untuk Banser ini di lalu lintas atau khusus di ada banyak cabang yang ingin diikuti seperti itu. Ada Bagana, tanggap bencana juga ada. Iya. Ada Basada yang mana itu tim untuk menangani kesehatan dan kondisi Banser seperti itu. Kalau di Batam sendiri ada apa saja Dan? Di Batam ada 2 saja, ada 3 ya saat ini. Ada lantas, ada Bagana dan juga saat ini ada Propos. Propos itu tugasnya itu mengawasi, menindak dan mengayomi seperti itu. Mengawasi apa? Mengawasi peserta, mengawasi anggota. Menindak itu menindak anggota yang tidak disiplin gitu, yang langgar seperti itu. Terus mengayomi setiap kita tugas Propos itu mengayomi memastikan kesehatan dan kondisi anggota saat bertugas seperti itu. Kelihatannya ini di Batang-Batang lagi coming soon di Klatsar ya. Kemarin saya lihat postingan dari teman-teman Banser, karena saya juga ada ya kontak-kontaknya teman-teman Banser. Mereka semua serentak posting coming soon di Klatsar Banser Batang-Batang katanya. Bulan berapa? Insya Allah sesuai kesepakatan yang sudah dirapatkan itu Insya Allah Maret bulan 3. Amin. Ya, doakan yang saja. belum ikut silahkan ikut, yang usianya sudah sudah sampai di usianya Banser silahkan ikut, yang masih usia Ibnu silahkan ikut di Ibnu. Juga di Ibnu juga ada seperti Banser kan? Iya. Saya harap semua teman-teman atau sahabat-sahabat, rekan-rekan yang sudah cukup usia untuk pengabdian di Banser, ayo gabung bersama kami. Kita buktikan bahwa kita itu merupakan pengabdi atau santri Bahasim yang sangat sangat militansi gitu. Santri Bahasim kenapa? Nggak mungkin saya itu nyantri ke Jombang. Mungkin kali ini kita lewat Banser, lewat manapun, baik di IPNO, di PBNU, di CBP, KBP dan sebagainya. Ayo semangat pengabdiannya itu diasah lagi supaya apa? Tujuan utama itu apa? Ingin jadi santri Bahasim gitu sebenarnya. Ketika tujuan itu sudah digantung sama kita, sudah direncanakan, maka usaha-usaha untuk pengabdian itu akan semakin kita tingkatkan untuk mencapai tujuan itu sebenarnya. Sekarang kan zamannya perang ideologi ya, sebenarnya dari kemarin sih perang ideologi ini sudah dari zaman saya masih SMA. Terus sampai sekarang juga masih banyak kelompok-kelompok di luar sana yang main hakim sendiri, bilang ini kafir lah, ini nggak boleh lah, itulah dianggapnya NU ini kolot lah dan segala macam gitu. Ketika teman-teman Banser menanggapi hal tersebut gitu, apa tanggapannya dari komandan sendiri dan juga mungkin
sudah menjadi perbincangan juga ya di kalangan Banser, kalau orang-orang luar sering mencaci kita gitu. Sebenarnya langkah yang strategis itu untuk menjawab ocehan nggak jelas gitu ya. Oknum yang ingin menghancurkan NU itu, kita santai saja. Kita ikut instruksi dari ketua, terus dari GG NU, tapi sebagai anaknya itu kan nggak mungkin menerima kan ya. Iya. Mungkin menerima. Ketika kita dioceh di media, kita lawan di media seperti itu. Iya. Ketika kita dioceh di apa ya, bukan di media, secara langsung di dunia nyata, iya kita lawan dengan semampu kita. Tapi dalam artian kita lawan dengan pendekatan. Selain itu kita juga bisa menjawab dengan cara lebih semangat mengabdi seperti itu. Ketika mereka mengoceh, kita tambah semangat. Jadi memompa semangat kita. Semakin kita dioceh bukan semakin kita tumbang sebenarnya, tapi kita semakin bangkit gitu. Semangat gitu. Tetap semangat. Mungkin itu yang bisa menjawab dan menghentikan langkah mereka untuk menghancurkan NU. Iya. Maka saya yakin semakin banyak yang mengoceh, semakin banyak yang yang ingin menghancurkan NU, maka tingkat kaderisasi di NU itu baik di CPP, IPNU dan di Banser itu semakin banyak seperti itu. Karena apa? Karena yakin NU itu didirikan dengan hasil istikharah, bukan sembarangan. Jadi semakin mereka itu ingin menghancurkan NU, justru mereka yang hancur seperti itu. Cukup saja ya doakan semoga mereka itu dikasih hidayah gitu kan ya. Apa? Kita untuk perang ini semakin kita itu ngandelin otot, malah kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan sebuah persoalan. Semakin mereka semakin mengatakan seperti itu sadis ternyata masyarakat itu. Jangan itu. Menakutkan sekali bahasa ini. Kami itu nggak menakutkan sebenarnya. Cuman ketika mereka ingin menghancurkan NU, itu kita jawab dulu bansernya gitu. Iya, kita jawab dengan tindakan. Iya. Misalkan ketika sebenarnya sedikit saja yang kita butuhkan. Ada pendekatan di masjid gitu kan. Kadang ada di masjid, di kelompok-kelompok kita masuk sana. Iya. Kita masuk. Ketika kita hanya fokus di PAD, fokus di pavilion, fokus di terpecah sebenarnya. Kita nggak bisa, tapi kita sebagai kader kita harus masuk di berbagai tempat seperti itu. Iya. Terima kasih ya Komandan Nur Salim telah menyempatkan waktu untuk hadir di BISA kali ini. Kemarin juga sempat saya kontak dan alhamdulillah bisa ya dengan sangat gitu meluangkan waktu untuk kita, dan kita juga sangat belajar banyak dari komandan yang satu ini. Jangan lupa ikuti terus media sosialnya dari PAJ PNU Batang-Batang, dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe. Akhirnya dari saya, selamat belajar, berjuang, dan bertakwa. Allahumma fiq ila qomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.